Udah bikin ID udah duluan bikin ya? ID dulu, Udah bikin nggak ada ID duluan. konten karena makanya kita bisa kerja sama dengan platform itu adalah sistem kita di sistem IT kita itu bisa sinkron dengan sistem mereka. Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di episode podcast kedua. Kali ini aku bersama Mas Andre. Nah, Mas Andre ini dibilang di Jogja usahanya apa banyak banget ya teman-teman. Ada homestay Jogja, ada Warhol ya, ada Warhol toko sepatu, ada Warhol dulu konveksi. Terus apa lagi Mas? Kayak banyak banget dulu tuh. Ya itu sih Mas, cuman ada beberapa kuliner, cuman nggak perlu. Oh iya, kuliner ombein dan segala macamnya. Kalau di Jogja, warga Jogja udah pasti ngerti lah sama minuman ombein dan segala macam yang warna-warni kuning itu. Oke, hari ini kita akan ngobrol banyak sama Mas Andre ya. Kenal sama Mas Andre, terus bahas tentang mungkin gimana dia bikin bisnis model ataupun bisnis yang bisa sustainable terus gitu, kan sampai sekarang. Mas Andre, gimana kabarnya Mas Andre? Alhamdulillah baik Mas. Sehat Mas? Sehat. Nah, Ini udah mau vaksin Mas ya, udah Iya. aman ya. Gak apa-apa. Mas ini kalau mau minum-minum santai aja, makan juga boleh. Tadi kita dapat ada sponsor ya dari Kraflun namanya Mas. Nah, keren, Mas. sambil ngobrol Oke, kita siap. boleh sambil nyantap-nyantap nih Mas. Oke, Mas Andre, coba kayaknya boleh deh sebelum penonton dengerin banyak hal, jelasin tuh Mas Andre mulainya dari mana, terus kenapa akhirnya sekarang bisa banyak banget nih bisnis yang dijalanin gitu. Oke, jadi perkenalan dulu aja ya. Yes, Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Andre Nudiansa. Jadi biasanya saya dipanggil Andre. Tadi kalau misalkan Mas Haris bilang banyak bisnis ya enggak juga sih, cuman memang saya mulai merintis itu kan sejak dari zaman kuliah. Saya juga kuliah di Jogja, kemudian sudah mulai aktif berbisnis. Dulu pertama di Warhol Konveksi, kemudian setelah Warhol Konveksi kita ada Warhol Store yang tokonya di Jalan Warung Boto. Itu kita kayak jual ke casual gitu, sepatu dan lain-lain brand. Nah kemudian setelah jalan deh, itu udah jalan, kemudian nangkep ada peluang, oh ternyata di industri Jogja kan, Jogja kita kenal dengan kota pelajar kan, wisata gitu kan, trafficnya cukup bagus. Akhirnya kita waktu itu kepikiran membentuk sebuah platform, itu homestayjogja.co.id. Sampai sekarang justru malah karena awalnya yang hanya melihat peluang, sekarang saya jadi fokus di homestayjogja.co.id. Kalau yang Warhol Store sudah ada tim, sudah jalan, saya tidak terlalu incas di dalamnya. Tapi kalau yang Warhol Konveksi memang sebagai proses belajar. Sekarang udah mau nggak mau kita tutup, tapi ditutup pun waktu itu dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan utang atau rugi seperti itu. Oke. Terus ombein nih minuman. Kalau minuman tuh sebenarnya kalau di kuliner kan bukan bidang saya sih Mas. Saya lebih banyak ke franchise sebenarnya. Jadi kemitraan. Saya ambil ada beberapa brand, salah satunya Ombein, terus kemudian ada waktu itu ada Mijumi sempat juga. Kemudian terus franchise saya cuman hanya tahu sedikit lah, tapi untuk detailnya saya nggak begitu paham. Oke. Menarik banget nih untuk diajak ngobrol lagi. Jadi tadi dari konveksi, terus ke toko casual, terus ke homestayjogja.id. Jogja.co.id. Sekarang Sekarang untuk homestay sendiri itu tuh apa sih, maksudnya Mas Andre bikin Fokusnya. homestay atau kayak Airbnb atau Traveloka gitu tuh, gimana tuh jadi? sedikit ke belakang. Jadi awalnya tuh kita sebenarnya awalnya kayak platform, tujuan awal karena basicnya sebelum saya di konveksi adalah main di internet marketing. Saya main di Google AdSense, publisher tuh lama banget. Kemudian jadi adalah pengalaman di sana. Jadi karena dari background itu awalnya pengen bentuk kayak Airbnb. Role model benchmark kita pertamanya Airbnb. Cuma yang setelah kita kesini kita lihat, oh ternyata di industri untuk dalam tanda petik adalah platform itu udah banyak banget kan. Ada kita bisa bilang sebut merek boleh nggak? Boleh ya. Ada Traveloka, Booking.com, kemudian Airbnb, bagi-bagi dan lain-lain. Kan otomatis ketika kita masuk ke industri itu tidak bisa, dalam artian tidak bisa gini. Kami main, prinsip saya adalah untuk tahap awal kita tidak pernah pakai investor. Makanya sedangkan untuk platform-platform besar saja dari budget marketingnya dia dengan omset saya setahun aja udah beda kan, udah beda level. Betul. Makanya kita agak pivot
kita fokus ke manajemen. Jadi sekarang kita fokusnya jadi platform dan manajemen booking homestay. Kalau platformnya jalan sebagai booking homestay, cuman rumah yang kita jual di platform itu rata-rata under manajemen kita gitu. Oke. Homestay-nya gitu. Jadi kalau di homestay jogja.co.id ini dia manajemenin ininya, homestay-nya gitu ya, terus juga dijual, bukan Iya, cuman disewakan disewakan, bukan cuman marketingin kamarnya gitu ya, tapi juga ngenata Management. gimana operasional si bisnisnya itu ya. Nah, jadi USB mungkin di situ lah, dibanding brand-brand tadi yang disebutin. Kalau di industri hotel kan kayak kita lihat ada Aston, ada kemudian ada Harris Hotel, kemudian ada JW Marriott itu di bawahnya manajemen apa. Nah itu kalau di homestay kan belum ada yang besar. Nah kita masuknya di manajemen homestay seperti itu. Ngeri kali ya, keren. Nah, apa nih penyebab awalnya kok akhirnya mau terjun ke sana? Kan mungkin kalau bicara awal-awal bikin aplikasi kayak gitu, Mas, nggak mungkin juga kalau nggak ada homestay yang dijual gitu awal-awal tuh. Kenapa kok jadi punya ideas tiba-tiba oke deh create itu gitu? Basicnya tadi kayak tadi yang saya bilang. Kita lihatnya beda data ya, kita lihat dari hasil pencarian riset itu ternyata Google Ads ya, Google Keyword, Google Planner ya. trafficnya kok naik terus. Sedangkan saya waktu itu melihat di Jogja itu mungkin kalau hanya sekedar blog dalam artian oh ini lah homestay murah di Jogja, tapi dia hanya blog nyebarkan info banyak kan. Tetapi yang memposisikan diri sebagai platform dalam artian di situ kita bisa payment sekaligus ya kayaknya layaknya e-commerce lah gitu kan belum ada. Nah waktu saya melihat di situ akhirnya waktu itu basicnya belum ada pengalaman di hospitality apalagi di hotel kan. Kayak kita paksa buat platform. Waktu itu gandeng teman kuliah atau kampus, dia emang di IT agak jago lah bisa dibilang kan. Dan saya gandeng kita buat platform. Awalnya platform ini cuma WordPress, jadi kita main WordPress, tahu lah WordPress custom nggak habis banyak, cuma beli domain 100.000 kan. SEO di situ ya. SEO harus main SEO, habis itu kita jualnya rumah orang. Dari situ kita lihat, oh ini bisnis modelnya harus kita rubah nih. Makanya saya memberanikan diri waktu itu rumah punya temen gitu kan, nggak kepake di Jogja, boleh nggak saya pakai? Boleh katanya saya pakai. Ternyata rumah itu awalnya malah trafficnya lumayan, nah, akhirnya berkembang sampai sekarang. Kepercayaannya sekarang hampir 100 lebih lah rumahnya kita manage. 100 unit yang di manage ya sekarang. By the way, udah berapa tahun Mas berarti homestay jogja.id? Kalau domainnya itu saya beli tahun 2017. Domainnya, cuman kalau secara mantep main tuh setelah 2019 tuh udah mulai fokus lagi. Jadi dulu kita beli domain, udah ada ide, nggak jalan. Tapi startingnya berarti tahun berapa? 2018? Kalau mulai ide gagasan ada langkah dari 2017 akhir kan. Cuman ketika mulai fokus setelah 2018 2019 itu udah mulai fokus, mulai bentuk tim sampai tata lagi manajemennya. Karena dulu waktu awal mulai homestay saya kan masih banyak fokus di konveksi. Saya masih fokus di sana, masih fokus di Warhol Store juga, akhirnya nggak ada waktu kan. Nah setelah itu sana bisa agak ditinggalkan, saya masuk ke homestay. Oh, justru homestay ini terakhir dibanding yang lainnya Mas? Iya, tak kira malah homestay duluan baru yang toko-toko lain. Yang terakhir, homestay ini yang bisa dibilang ya yang terakhir. Cuman ya pengalamannya lahir dari usaha-usaha sebelumnya. Oke, berarti kurang lebih udah 4 tahun ya Mas? 4 sampai 5 tahun ya homestay ini. Kurang lebih udah 4 sampai 5 tahun. Growth-nya kalau bicara pertumbuhan gimana Mas dari tahun ke tahun? Apalagi pandemi kemarin. Growth sih bisa dibilang kalau bisa by data ya, growth kita cukup dari 2018 ke 2019 itu hampir 200% bahkan. 200% ya. Cuman kan ketika kita growth di situasi normal itu bukan tantangan. Nah, justru kita kemarin tantangannya adalah situasi pandemi. Bersyukurnya kemarin saat pandemi kita punya saving money yang cukup untuk bertahan sampai 9 bulan waktu itu. Nah, memang secara traffic kita turun, tetapi secara kemampuan manajemen, secara sistem, secara unit kita justru saat pandemi bertambah. Perbaikan dan bertambah. Nggak hanya, jadi kita nggak defense tapi menyerang gitu. Cuman memang karena nggak ada marketnya, apa yang mau dijual kan? Akhirnya kita perbaikan sistem, perbaikan SDM, bahkan nambah karyawan, sampai penambahan unit, bahkan ada renovasi unit yang sebelumnya tanpa kolam renang dan kolam renang. Nah itu kita lakukan selama pandemi. Nah alhamdulillahnya setelah sekarang pandemi sudah mulai ada
titik cerah, nah kita tinggal lari, tinggal nuai ya. tinggal Jadi, nuai hasil dari keren sih, keren. Jadi memang tuh di pandemi kemarin tuh banyak sekali kayaknya pengusaha-pengusaha ya Sobat Arab yang dia tuh nunggu momen gitu ya, maksudnya kadang Iya. nggak berani ngambil tindakan. Padahal kalau kita pikir-pikir emang lebih bagusnya tetap gerak aja, tetap moving aja, tetap nanam aja, pasti nanti panen juga lebih cepat gitu ya. Ketika orang-orang belum mau lari, kita udah lari duluan. Ketika Jadi start, mereka, ya? iya, ketika mereka mau lari udah ketinggalan jauh. Tapi ini keren teman-teman. Jadi apa sih yang bikin orang tuh mau mempercayai ini rumah gua nih urus mas gitu? Apalagi yang pertama-pertama tuh, tiba-tiba ya udah deh boleh gitu. Jadi uniknya gini mas, jadi dari sekian rumah itu hampir 70 bahkan 80% itu kita belum pernah iklan. Dalam artian gini, ini loh punya rumah nganggur gabung di WeHost itu kita nggak pernah iklan. Jadi rumah yang gabung ke kita itu adalah temannya si A. Jadi mulut ke mulut terus. Oke, sorry. Nah jadi apa ya? Yang kita bangun adalah yang kita jaga adalah kepercayaan. Gitu. Kepercayaan itu nomor satu. Sedikit ketika kejujuran dan kepercayaan. Kita teman-teman yang di Islam terutama kan Nabi Muhammad itu kan terkenal dengan al-amin ya. Jujur, kepercayaan. Apakah beliau tidak kuat? Apakah beliau tidak kaya? Iya. Tapi ngapa justru kenal dari hal itu? Nah itu yang kita ambil jadi salah satu fondasi teman-teman kita di WeHost di homestayjogja.co.id. Jadi kita adalah yang kita tonjolkan adalah keterbukaan gitu loh. Ketika ada yang Mas Arif punya rumah nih, join ke kami gitu loh. Kita tidak ada biaya yang namanya markup harga gitu. Jadi ketika kita bagi hasil berapa persen ya itu udah segitu gitu loh. Ketika ada pengeluaran pun pengeluarannya transparan, harganya transparan. Kita benar-benar menjaga amanah. Laporan ketika tanggal 1, tanggal 2 ya bagaimanapun sibuknya kami harus kita kirim seperti itu. Nah, akhirnya jadi malah dari teman ke teman itu gitu loh. Sampai sekarang kita belum pernah coba iklan, ayo gabung rumah, punya rumah nganggur, gabung kita belum pernah sampai sekarang. Oke, berarti sekarang malah core utama dari si homestay ini mas, dari banyak bisnis yang lain. Ya kalau core utama kalau secara bisnisnya di situ, ya karena memang fokus di situ saya ada komitmen, nggak mau lagi dalam artian kanan kiri udah kecuali investasi fokus. mungkin ya. Investasi beda kan, karena Iya. kita nggak di dalamnya. Betul. Kan. Yang penting kan adalah karena gini, bisnis tuh kalau ketika kita nggak pikirkan, kita melihat kayak nggak ada problem. Nah justru nggak ada problem itu adalah problemnya. Setuju Nah, sekali, itu kan. setuju. Makanya setelah itu oke, berarti harus fokus di sini 24 jam bahkan harus memikirkan ini supaya ya terus menjaga pertumbuhan. Karena kalau tahun ini kita nggak melakukan inovasi, nggak melakukan pertumbuhan, maka akan ada orang lain yang nyelip kita gitu. Apalagi industri zaman sekarang kan. Tuh, di luar sana pasti orang-orang tuh punya ide yang sama gitu ya sama Iya, kita. banyak. Cuman yang bedanya siapa yang eksekusi lebih cepat aja ya mas. Siapa Ya? yang eksekusi, siapa yang dapat kesempatan, siapa yang dapat momen. By the way, homestay Jogja.co.id ini berarti fokus hanya Jogja aja mas. Kedepannya nggak pengen expand gitu? Pengen expand. Jadi gini, kenapa pakai homestay Jogja.co.id? Iya. Karena keterbatasan modal kita tembak keyword. Oke. Dulu kuncinya jadi gitu saat kan. itu Homestay Jogja. nguasain lokal lah ya. Nah, targetnya. selain itu juga kan Jogja trafficnya paling tinggi kan dibanding kota lain. Wisata. Wisata. Nah kemudian sekarang kita sudah mulai arahkan brandingnya ke WeHost Homestay. Oh. Jadi oke. WeHost Management, jadi kita arahkan ke sana Homestay Jogja.co.id sebagai platform. Cuma nanti yang untuk secara scale up ke kota-kota lain yang memiliki karakteristik sama kayak Jogja ya pakai brand WeHost itu. Kalau sekarang tapi sudah ada mas untuk keluar kota selain Jogja? Kalau sekarang bukan nggak ada, tapi belum mau. Belum mau. Yang nawarin banyak karena rata-rata Sultan Jogja tuh kalau udah punya rumah tuh rumahnya banyak banget. Betul. Itu kan rata-rata dia nawarin, mas ini bisa nggak di sini, di Bandung bahkan di Bali pun kita sering. Cuman kita secara kemampuan belum saatnya karena Jogja itu udah besar banget. Kita belum kuasai, kenapa harus menengok yang lain sedangkan yang di sini aja belum maksimal seperti itu. Oke. Nah, menarik. Terus ini mas, di pandemi kemarin kan artinya 9 bulan tuh bertahan ya. 9 bulan artinya tidak ada pemasukan, tapi tetap terus melakukan perbaikan dan segala macamnya. Nah, ketika sekarang udah mulai ada hasil gitu ya, kompetisi terasa nggak sih sama brand-brand startup yang udah ibaratnya gede lah gitu? Kompetisi tetap terasa, cuman kan kita selalu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kayak contohnya yang terasa mungkin kalau bagi sudut pandang biasa kan kayak platform besar ya yang terasa banget. Cuman kan kita mainnya beda. Justru kayak Traveloka kemarin kita jadi
satu-satunya manajemen homestay yang logonya ada di sana gitu. Oh, Jadi malah gitu. kolaborasi. Kolaborasi, Gitu. setuju. Jadi kalau apa ya dibilang kompetisi mungkin secara itu pasti terasa ya, tidak terlihat teman-teman secara apa namanya kasat mata ya kita melakukan kolaborasi bukan terus menganggap musuh lah. Soalnya saya juga lihat tuh beberapa platform besar kayak tadi ya, Traveloka, Tiket.com dan sebagainya. Itu kayaknya untuk homestay itu baru-baru 1 tahun atau beberapa bulan Iya, lalu ya. baru-baru. Dan sebelumnya nggak ada homestay. kendalanya ketika kayak Traveloka itu ketika masuknya beda ya, kayak hotel misalkan kita bicara si hotel A, satu hotel dia bisa ratusan kamar kan. Yes. Jadi nggak masalah dengan masalah availability, tapi dengan masalah homestay itu satu rumah adalah satu unit gitu loh. Ketika itu ternyata di platform itu sudah isi, si owner lupa nge-close, akhirnya karena isi offline di OTA nggak di-close, akhirnya ada bookingan kan? double dan nggak bisa. Kalau di hotel banyak pilihannya, kalau di homestay nggak bisa seperti itu. Nah makanya adalah salah satu keunggulan kita, makanya kita bisa kerjasama dengan platform itu adalah sistem kita di sistem IT kita itu bisa sinkron dengan sistem mereka. Jadi double book tuh hanya kemungkinan kecil. Jadi udah otomatis ketika punya kami close, otomatis di sistem nge-close. Ketika sana nge-close, ini nge-close. Jadi udah sinkron lah bahasanya. Oke. Apa mas kesulitan ataupun tantangan waktu ngerasain bisnis kayak gini? Ini ibaratnya juga ibarat kayak startup, bootstrap juga gitu ya. Dan mungkin di awal juga nggak mungkin tiba-tiba langsung ada postingan gede gitu kan. Nah itu apa tantangan? Tantangannya banyak sih, kompleks karena homestay ini berkaitan dengan lingkungan, apalagi pandemi kemarin kita tidak 1-2 kali dikomplain dari lingkungan, dari RT RW. Saya ngadep RT RW dan bukan 1-2 kali dan jadi makanan sehari-hari gitu kan. Cuman ya itu sebagai tantangan justru karena intinya kita adalah manajemen yang korporatif, bertanggung jawab. Kita setiap ada masalah yang kita hadapi justru dari masalah-masalah itu malah justru kita jadi baik dengan lingkungan gitu. Nah kembali ke pertanyaan tadi, salah satunya adalah salah satu nambah rumah. Itu salah satunya adalah dengan itu gitu. Ketika kita dapat komplain kan, kita akhirnya datangin nih di Dukuh, di RT, di RW, ternyata Pak Dukuhnya punya rumah. Nah, jadi hal-hal silaturahmi seperti itu yang nggak terasa rumah kita malah nambah gitu loh. Jadi nggak apa ya berkah silaturahmi tadi seperti itu. Apalagi kalau homestay itu kan emang di rumah-rumah desa-desa gitu ya. Kalau di hotel kan ribut ya, terlalu gitu ya. Kalau di sana, pasti tetangganya riwa-riwa ya. Tetangganya riwa-riwa kalau kita nggak bisa dalam tanda kutip merangkul kan. Terus kalau di hotel kan mungkin cuma 2 orang. Di homestay kan satu rombongan mungkin 5, 6, bahkan kita ada yang 50 orang. Itu dicas per kepala atau dia sekali bayar rumah ya udah terserah dia mau nginep berapa orang gitu? Tiap rumah ada kapasitasnya. Ada kapasitasnya. Jadi misalkan yang harga 400 untuk 6 orang, harga 300 beberapa orang itu ada kapasitasnya. Dan harga kan sesuai dengan kapasitas dan fasilitas tentunya kan. Satu hari 300-400 paling rendah. Kalau paling rendah kita di 350 per malam. Itu kan bisa ditempatin. Satu rumah ya mas ya? Satu rumah gitu. Dibanding sewa hotel kayaknya enak sewa rumah emang guys gitu. Ya marketnya sendiri-sendiri. Iya sih, tapi kalau biasanya bawa keluarga lebih milih yang rumah kali mas. Yang jelas kalau rumah kita bisa masak sendiri, bisa kebersamaan lebih terasa. Kemudian private-nya dapat, satu rumah kan hanya keluarga itu saja dibanding dengan yang sharing. Tapi kalau secara pelayanan ya hotel tetap masih nomor 1. Cuman ada beberapa value yang ketika kita di hotel tidak kita dapatkan gitu. Oke guys, kalau kalian mau ke Jogja, bingung cari penginapan, jangan lupa juga ke homestayjogja.co.id. Instagramnya apa nama mas? Sama homestayjogja.co.id. Nah, menarik. Jadi, ya silakan mas. Mangga, saya juga mau minum nih mas. Nah, setelah ini berarti tadi udah nguasain 100 unit rumah di Jogja nih mas. Nah, apa yang akan mas lakukan gitu untuk bisa ngejaga ini tetap terus stabil lah bahasanya, atau tetap terus growth lah, karena kita nggak mau ya ketika suatu bisnis itu gede dan peluangnya gede pasti kompetitor akan masuk, betul nggak? Benar. Apa nih yang homestay itu tadi sudah siapin untuk ngadepin kompetisi yang akan masuk nih gitu? Yang jelas sustainable growth ya, jadi bertahan dari tumbuh ya. Jadi kalau saya secara pribadi kalau untuk plan khusus ya ada lah, cuman secara garis besar yang saya lakukan adalah dulu kalau Bob Sadino tuh bagi menjadi 4 elemen, 4 kota gitu. Jadi tahu, 4 kuadran tahu, kemudian bisa,
terampil dan ahli. Ini kan akan berkaitan terus, karena kalau orang mau baru berwirausaha biasanya dia masuk di kuadran bawah. Yang penting action dulu. Nah, cuman kan yang untuk membuat itu bertahan kan harus ada jam terbang. Nah, jam terbang itu didapat dari pengalaman, dari terus belajar. Apalagi seorang founder yang ngaku titelnya CEO atau founder itu kan tantangannya adalah gimana caranya dia bisa agile, jadi agile, bisa adaptif, bisa flexibility. Nah itu yang coba saya terapkan. Intinya gimana caranya kami bisa terus adaptif dan terus fleksibel. Nah untuk mencapai adaptif dan fleksibel itu kan nggak gampang. Nah kita harus belajar ya, intinya kita akan selalu belajar lah, kita akan selalu tumbuh gitu lah. Kayak mungkin era sekarang ya, TikTok gitu ya. Ya TikTok. Buat beberapa bisnis tuh kayaknya ngapain sih TikTok gitu ya. Cuman kalau kita dulu awalnya saya lihat TikTok, ngapain lah. Cuman saya mindsetnya, wah ini TikTok nih dulu ya, dari 2 tahun yang lalu TikTok belum booming, nama-nama itu udah saya booking. Oh, udah bikin ID dulu. Nggak ada konten, karena saya kepikiran pasti suatu saat booming. Cuman sekarang saya belum aja di source gitu, udah namanya di booking dulu gitu. Baru sekarang mulai aktif. Minimal juga jadi akun lama, jadi kenapa aman dari minimal itu lah positifnya itu. Nah, memang tuh di era sekarang tuh udah banyak banget update informasi atau update platform dan update teknologi itu cepet banget ya Mas ya. Yeah. Bahkan perusahaan-perusahaan besar yang tadinya dia itu growth-nya sustain gitu, dia itu tumbang bukan karena bisnisnya nggak jalan gitu, tapi tidak beradaptasi gitu ya, tidak mau mulai digital dan segala macamnya kayak gitu. Nah, by the way tadi ngomongin masalah founder dan segala macam nih, di Homestay Jogja ini berapa founders Mas? Apa sendiri aja? Dulu awalnya saya founder sendiri, single founder, kemudian istri, sebelum jadi istri sempat tahun, saya sempat ngasih masukan, terus waktu ngajak satu teman kelas di kampus, dia sebagai CTO, kemudian setelah berjalan karena saya pengalaman di bidang bisnis kurang, akhirnya ngajak satu tim yang memang punya pengalaman di sana, pengalaman secara intinya dia pernah kerja di banyak perusahaan, jadi kan punya pengalaman. Nah akhirnya saya gandeng, jadi tim intinya kalau sekarang ada 3 sih, cuman kalau secara founder ya saya founder sendiri gitu. Oke. Di industri hospitality dia punya pengalaman terus dia ikut masuk? Bukan di industri hospitality, dia punya pengalaman, intinya pernah kerja di beberapa perusahaan multinasional lah. Jadi pengalaman secara gimana rasanya dipimpin, gimana korporasi itu dibangun kan mesti ada. Kalau saya dari lulus kuliah memang di dunia entrepreneur, jadi nggak ada pengalaman kerja, makanya saya harus melengkapi itu gitu. Jadi seorang entrepreneur memang butuh intrapreneur bahasa Mas untuk melengkapi kita kayak gitu. Nah, gimana nih tipsnya Mas biar nemuin orang-orang itu? Mungkin banyak banget juga teman-teman atau sobat Ara yang pengusaha ini tuh lagi struggling fighting sendiri gitu ya, dari kuliah sampai lulus gitu, belum ketemu yang namanya intrapreneur atau partner ya. Sebenarnya kalau saya pengalaman tuh sebenarnya dari dulu saya di konveksi partneran, di warung store partneran, kemudian di homestay partneran. Nah, kalau dari pengalaman saya justru teman terbaik atau orang yang benar-benar kita butuhkan itu muncul adalah dari tempat kita bergaul gitu loh. Nah, sekarang PR-nya gini, ketika kamu pengen dapat tim yang baik, tim yang jujur, yang bertanggung jawab, mungkin nggak kalau kamu sifatnya berlawanan dari itu? Enggak kan? Susah dong mesti. Andaikan dapat pun mesti nanti akan ada beda visi misi akhirnya keluar kan. Jadi ya sebelum tanya gimana sih cara nyari tim yang baik adalah ya gimana caranya kita mempersiapkan diri jadi baik agar kita bisa masuk ke ekosistem atau komunitas yang baik. Nah, nanti ya pasti lambat laun mesti akan ketemu dengan orang yang cocok di komunitas yang baik itu gitu. Ya kadang juga satu circle belum tentu bisa satu visi, iya, apalagi beda circle ya gitu ya, artinya beda hubungan pergaulan hidup lah gitu karena kalau dari homestay itu yang buat kita sampai sekarang jarang ada problem dalam artian masalah yang serius ya, masalah gaji berapa, pembagian hasil berapa, itu kita nggak pernah ribut. Itu ya karena kita satu visi ke depan kita harus seperti apa, yang kita pegang apa, goalnya secara garis besar sama gitulah, dan cara untuk menggapai itu sama walaupun akan ada perdebatan di dalamnya gitu. Oke, berarti single founder tapi di board of director 3 orang lagi gitu. Ada tim inti gitu. Tim inti, core team gitu. Oke, Mas coba nih di-share ke teman-teman gitu ya, apalagi yang mau terjun ke startup. Karena banyak banget kalau aku ketemu orang yang mau start startup tuh apa-apa kayaknya udah cari visi,
udah cari funding nih, pre-seed dan segala macam, seed funding, series A dan sebagainya. Padahal start juga belum gitu ya, udah mikir ke sana. Apa tipsnya buat mereka nih Mas biar mereka bisa preparing itu? Apakah bagusan bootstrap gitu kayak Homestay Joki.id atau langsung pakai VC nih jika memungkinkan? Sebenarnya kalau itu kita kembali lagi ke tanya ke pribadi masing-masing, dalam artian gini. Pertama ketika kita pakai founder, dalam artian pakai pendanaan investor, pasti kan akan ada push dari sana ya. Yes. Push dari sana ya, pressure lah ada, entah itu exitnya dari strateginya adalah valuasi, entah itu keuntungan langsung berlipat ketika orang invest, kan pasti akan ada. Nah, kita lihat dulu diri kita ini kira-kira cocok nggak masuk ke dalam, kuat nggak ketika kita pakai pakai investor nanti dapat tekanan, kuat nggak? Kalau udah nggak kuat, kira-kira nggak kuat, nggak usah dicoba, mendingan masuk ke dalam bootstrap. Nah, ketika di bootstrap kan otomatis yang harus bisa siapkan adalah gimana caranya make profit dari awal kan. Beda ketika kita pakai investor, bukan profit tapi gimana valuasi dan lain-lain. Nah, jadi yang pertama adalah cek ke karakter diri dari dalam hati, sebenarnya kita diri kita itu kuat nggak ketika dalam menghadapi tekanan. Kalau saya secara terus terang agak males ketika banyak dalam tanda kutip banyak yang ngasih masukannya tidak membangun, makanya saya secara pribadi lebih nyaman pakai bootstrap. Jadi dari profitnya itu kita gulung terus, akhirnya sampai sekarang bisa ya cukup mampu lah untuk bertahan gitu. Nah, tapi kalau memang secara pribadi misalkan kuat ya, secara pribadi kuat, nah terus tentukan lagi exitnya dari dari produk yang mau kita buat, itu exitnya apa? Exitnya adalah nanti setelah besar ada valuasi dia keluar, atau memang mau bersamai perusahaan itu dari nol. Nah, kemudian yang ketiga adalah dicek lagi usaha itu sebenarnya bisa nggak sih kalau jalan tanpa modal gitu loh. Jangan-jangan karena kan seringnya cuma ngomongin modal. Kan ketika dikasih modal pun belum tentu bisa gitu. Terbukti ketika pandemi kemarin Wimos punya uang tapi nggak bisa ciptain produk baru juga. Iya kan. Akhirnya itu mulai investasi ya. Hanya mulai investasi gitu loh. Biar keran income yang lain kebuka ya. Dan perbaikan lah yang jelas seperti itu. Jadi ya kembali ke pertanyaan diri semula, diri pribadi dulu, butuh nggak sih sebenarnya, kuat nggak sih dapatin tekanan, kemudian marketnya yakin nggak sih, benar-benar mampu nggak sih ketika nanti ada orang masuk, dan yang jelas adalah marginnya gitu. Dari kita jualan itu marginnya cukup nggak nih, jangan-jangan marginnya tipis, nggak kuat, untungnya nggak bisa nutup operasional, ya ngapain harus pakai investor. Artinya ya bootstrap. Yang namanya bisnis intinya harus cuan lah Mas ya. Kalau cuan yang namanya yayasan ya gitu. Yayasan. Kalau teman-teman pengen tanya-tanya soal bootstrap, apalagi berkaitan sama bisnis yang startup lah kayak gitu atau teknologi, kayaknya bisa DM ke IG Mas Andre juga nih. Boleh nggak nih Mas? Boleh, silakan sih. Boleh apa tuh Mas Instagramnya? Boleh nih. Instagramnya di Andre. Nanti kita tulisin di sini ya. Siap. Andre 11 Syah, teman-teman boleh follow, boleh DM juga, boleh diskusi lah. Kalau sanggah mungkin dibalasin ya Mas ya. Kalau lagi saya slow. Wah, Sultan memang gitu guys. Udah ada tim Korea gede-gede. Nah, kalau tadi bicara pressure, kemudian sebenarnya menurutku mau bootstrap ataupun enggak, dua-duanya punya pressure ya Mas. Cuman yang bedain mungkin kalau pakai investor, yang tadi mungkin pressure yang belum terlalu urgent gitu ya, jadi lebih urgent gitu karena butuh tanda kadang investor dan founder tuh kadang goalnya beda gitu. Founder masih pengen growth, masih pengen si investor kapan kau balikin duitku, kapan aku cuan, kan udah goalnya udah beda. Nah, itu yang buat kacau, energinya yang seharusnya seorang founder tuh fokus mikirin bisnis malah jadi mikirin investor, mikirin balikin duit jadi kayak pinjaman ke bank ya. Ya kurang lebih seperti itu. Gitu sih. Nah, ya memang kalau kalian mau jadi investor juga itu sebenarnya ada kok buku-buku yang ngajarin bahwasanya kalau investasi di bisnis yang masih baru atau startup ya itu memang ibaratnya risknya tinggi gitu. Iya. Tapi kalau si bisnis itu nanti berhasil ya kalian juga dapat yang terbaik gitu ya Mas ya. Nah, iya, benar. Berbanding lah. Jadi ya kalau lagi invest ke satu bisnis dan dia baru starting dan segala macam, teman-teman perlu sabar. Biasanya dikuatin fondasi dulu ya kan Mas ya. Baru bangun rumah yang tinggi kayak gitu. Oke, seru. Nah Mas, kali ini habis ini kita akan main games gitu ya. Games beberapa pertanyaan
yang perlu dijawab cepat gitu. Jadi nggak usah dipikir lama-lama mas, langsung jawab cepat aja nanti sambil kita break dulu setelah ini. Oke teman-teman, kalau ngerasa teman-teman podcast ini berpengaruh ataupun berfungsi ataupun punya insight yang teman-teman bisa ambil, bantu kita share ataupun like biar banyak orang lebih belajar bareng sama kita, dan juga jangan lupa subscribe ya teman-temannya. Kita break dulu, habis ini kita langsung ke segmen berikutnya. Oke, Mas Andre, ini games terakhir ya Mas Andre. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab cepat gitu ya, gak boleh mikir, harus jawab cepat. Ya insting aja. Jawabannya pendek atau panjang? Pendek. Jadi pilih jawabannya, bisa kasih tau alasannya. Pilih jawabannya, bisa pilih alasannya. Kasih tau alasannya. Oke. Pertanyaan pertama, pilih private investment atau go public? Go public. Kenapa tuh? Karena kalau go public itu lebih apa ya? Secara nilai yang akan kita. Jadi intinya ketika go public itu kan secara nilai udah siap ya, udah benar-benar di puncak. Nah, otomatis maka akan ya kita tidak hanya dapat tambahan modal dari sana, tapi kita dapat publikasi, dapat popularitas juga. Oke. Terus pilih kehilangan tim inti atau pilih kehilangan mitra-mitra? Waduh. Berat kalau ini, dua-duanya penting. Iya. Pilih mana ya? Pilih saya yang mundur. Jadi nggak dua-duanya deh. itu optional jawaban yang. Kalau opsional, tim inti atau mitra? Iya. Mitra mungkin, kalau mitra satu kan. Mitra yang belum tentu ya. Mitra kan banyak kan, nggak hanya jadi satu mitra, mungkin punya beberapa unit, kehilangan satu nggak masalah. Tapi kalau tim inti yang udah dari awal ya harus kita jaga. Oke. Lanjut. Pilih nombok gede terus-terusan atau jual sebagian saham perusahaan? Kalau nggak boleh anak-anak ya. Oh, pilih nombok terus-terusan. Nombok gede terus-terusan atau jual sebagian saham perusahaan? Sebenarnya opsional sih jawab. Nombok terus-terusan. Nombok terus-terusan. Dalam artian kita masih yakin ada titik terah ya di depan. Contohnya kayak pandemi kan, kita yakin akan ada siraman yang kenikmatan lah, makanya kita berani nombok. Artinya nggak mau ada sementara ini akuisisi saham sampai go public gitu ya, sementara ini gitu. Sementara ini, tapi nggak tahu nanti ketika kita butuh. Oke. Pilih satu income gede banget atau beberapa income tapi kecil-kecil? Satu income gede. Kenapa mas? Kata orang biasanya kalau satu bucket tuh kalau habis semua nih. Karena apa ya, kalau di tahap sekarang, kalau saya lebih banyak satu income gede karena nggak pusing ngurusnya. Beda ketika nanti saya posisinya bukan lagi entrepreneur tapi investor, baru banyak banyak income lah. Kalau sekarang posisi masih sebagai kerja keras, ya mau nggak mau ya harus ada sumber yang jadi maksimal. Karena kalau posisi sekarang saya masih harus bekerja keras tapi banyak ini income, akhirnya malah pecah tim biasanya, seperti pengalaman sih. Pecah fokus, pecah tim. Oke, itu teman-teman tadi gamesnya dan pertanyaannya, mudah-mudahan menjawab. Itu tadi, kalau teman-teman mau nanya sesuatu juga boleh di komen. Nanti kita akan jawab pertanyaannya di sesi video berikutnya. Bahkan kita juga mungkin cari pembicara yang sesuai dengan bisnisnya teman-teman. Oke, itu aja kayaknya. Thank you Mas Andre buat waktunya. Makasih banyak. Mudah-mudahan tambah sukses selalu dan sebagainya. Kita tutup aja. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sobat.